Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji dan guru pamong PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yasman Hasbullah. Saya adalah guru SD Negeri 112 Uku, Batu Raja, Sumatera Selatan. Saya sudah terdaftar sebagai peserta UKIN kategori 3 tahun 2024 di LPTK UPI PPG Daljab kategori 3 di LPTK UPI. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja dalam praktek pembelajaran di kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitar kita, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dulu kita membaca doa. Berdoa, kita mulai. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dulu Bapak akan mengecek kehadiran Aldi Satria hadir, Anissa Dara, Saya Pak. ya, Akila, Saya Pak. Dapa, Saya Pak. ya, hadir, Gibi, Saya Pak. ya, Happy, Hadir Pak. ya, Miss Gianti, Saya Pak. ya, Muhammad Pradipta Marpa, Saya Pak. ya, Pusmita Sari, Saya Pak. hadir, Raisi, Saya Pak. Raya, Saya Pak. Ropil, Saya Pak. ya, Selvi, Saya Pak. hadir, Karin. Nah,
Saputra. Saya, Pak. Ya. Lendra. Saya, Pak. Ya, alhamdulillah kita hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Action. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dah selesai. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran yaitu tema 6, subtema 1 pembelajaran 2. Nah, anak-anak, waktu berangkat ke sekolah tadi pukul berapa? 7. Kita masuk di sekolah lonceng bunyi pukul 6.3 Bu. Itu termasuk juga tata tertib yang ada di sekolah anak-anak ya. Hati ke depan. Nah, tujuan pembelajaran penjelasan di sini melalui tayangan video pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tempat kita. 2. Nah, lanjut yang nomor 2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil identifikasi kegiatan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tepat. 3. Melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama bulan, nama hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan tepat. 4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menulis tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan tepat. Lanjut ke anak-anak perhatikan. Nah, dari tema 6 subtema 1 pembelajaran 2 ini kita perhatikan sama-sama video pembelajaran ini anak-anak ya. Nanti perhatikan. Nah, perhatikan tentang tata aturan tata tertib di sekolah. Dapat depan anak-anak ya. Nah, tata tertib dibuat untuk menciptakan. Dengan lancar. Di setiap sekolah
Lanjut. Tujuan tata tertib. Kondisi disiplin siswa. Lihat di depan anak-anak. Siswa. Ya, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Siswa hidup. Nah, lanjut yang berikutnya. Contoh tata tertib di sekolah. Itu depan anak-anak ya. Nah, datang tepat waktu. Nah, kita harus membuat sampah di tempat sampah ya anak ya. Dapatkan semangat. Nah, dari video tadi anak-anak dijelaskan tata tertib yang ada di sekolah. Apa tata tertib? Termasuk aturan yang ada di sekolah anak-anak. Contoh di sekolah kita, tidak boleh membuang sampah di tempat-tempat. Tata tertib tiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera. Itu tata tertib. Kita masuk kelas ya pukul 7.30. Itu juga tata tertib. Ada waktu jeda istirahat anak-anak. Itu juga akan tata tertib. Banyak lagi ya. Apa lagi ya anak? Tata tertib yang ada di sekolah kita. Akilah. Ya selain membuang sampah. Nah, pakaian harus seragam. Pakaian juga berbeda anak-anak. Hari Senin, Selasa, Rabu. Itu berbeda dengan hari lain. Apabila kita olahraga, kita harus pakai olahraga. Kalau pelajaran olahraga tidak boleh memakai pakaian merah putih. Apalagi rambut tidak boleh panjang, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa HP. Nah, datang tepat waktu, bagus lagi. Datang tepat waktu. Berarti kita masuk jam 7.30. Kita datang sebelum jam 7.30. Kuku tidak boleh panjang. Banyak lagi aturan yang ada di sekolah. Apa lagi? Mengenai aturan tata tertib yang ada di sekolah apa? Tidak merokok. Nah, bagus itu. Lendra, tidak boleh merokok. Karena kita masih sebagai pelajar. Merokok itu dapat merugikan kesehatan anak-anak. Itu mengenai tata tertib. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran video berikutnya anak-anak ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham semua mengenai tata tertib? Sudah. Apa tata tertib itu anak? Aturan yang harus kita laksanakan. Apabila tidak laksanakan, berarti ada sanksi. Oke? Paham? Nah, kita lanjut ke video pembelajaran berikutnya. Nah, perhatikan anak, lipat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti masih semangat belajar di rumah ya anak-anak hebat. Ya, anak hebat. Ayo disiapkan Perhatikan ya dengan jelas video di depan. berdoa terlebih
Nah, huruf kapital apa yang nanti dijelaskan anak-anak ya? pada tema subjek. Tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 dan KD 4.7. Anak-anak hebat, kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Yuk perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut ini ya. Kunci memiliki sepasang mata dan telinga. Huruf K pada kata kunci adalah huruf kapital. Nah, berarti ini kucing, berarti huruf besar, huruf kapital anak-anak ya. Sekarang coba perhatikan teks berikut ini ya anak hebat. Dani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di Nah, berarti depan. kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, berarti depan anak-anak ini termasuk huruf tegak bersambung anak. Contoh daripada huruf tegak bersambung. Nah, ini mana masuk dengan huruf kapital anak-anak? Huruf kapital. Huruf besar. Itu huruf kapital berarti huruf besar. Itu bisa kita tulis di awal kalimat, walaupun di tengah kalimat tapi sudah tanda titik. Nah, perhatikan depan anak-anak ya. Di sini ada Lani dan Siti. Nah, huruf R kalau dikenal pada kalimat dia huruf besar anak-anak R. Dan Siti. Nah, Siti nama orang. Walaupun posisi di tengah kalimat, tapi dia menggunakan huruf besar. Di dalam kandang. Nah, huruf D di pangkal kalimat itu huruf besar anak D ini anak. Juga ada bunga B huruf besar. Tempat T-nya huruf besar. Karena di pangkal kalimat anak-anak ya. Tidak, T-nya juga huruf besar. Lani, nah huruf besar. Nama orang di tempat juga huruf besar. Juga lah Lani huruf besar L-nya. Ketik, kita lanjut ke video berikut ya. Nah, sekarang kalimat huruf kapital yang digunakan pada teks tersebut ya anak hebat. Yuk kita lihat bersama-sama huruf kapitalnya ya. Jika kita perhatikan bersama-sama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan nama orang. Nama orang seperti Lani dan Siti. Anak hebat, saat tulis kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikut ini ya. Di depan anak-anak ya. Itu memiliki hewan peliharaan. Pada contoh tersebut, huruf kapital terletak di awal kalimat dan digunakan untuk nama orang. Terletak di awal kalimat terdapat pada kata Benny. Nah, ini anak-anak ya B. Untuk nama orang pada kata Edo. Nah, itu. Sekarang perhatikan teks berikut ini ya anak hebat. Tulislah teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung
Nah, perhatikan cara menulis huruf tegak bersambung anak-anak ya. Bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Perhatikan kesamaan pola dan ukuran hurufnya ya. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, atau nama hari. Sekarang, yuk tuliskan makanan hewan peliharaan di sekitarmu. Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital dengan benar ya. Nah, misalnya di sini kelinci makan wortel, ayam makan jagung, burung makan biji-bijian, kucing makan ikan, dan kambing makan rumput. Masih ingatkah kalian anak-anak hebat? Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Agar lebih menarik, kamu dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Saat membaca puisi, diperlukan ucapan yang jelas dan pikir berdasarkan yang tepat. Coba bacalah teks puisi yang dibuat Lani berikut ini ya anak hebat. Tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung ya. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Cobalah berlatih untuk menuliskannya bersama ayah dan bunda di rumah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya ya anak-anak hebat. Nah, dari sama-sama kita sudah saksikan video pembelajaran dari anak-anak, mulai dari tata tertib, penulisan huruf tegak bersambung, apa lagi? Penulisan huruf kapital atau huruf besar. Nah, penulisan huruf besar dari anak-anak ya, di pangkal kalimat, terus nama orang, nama bulan, nama gunung, nama hewan, hari, minggu, dan lain. Nah, dari video tadi anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Nah, sekarang kalau sudah jelas, silakan anak-anak untuk membagi 3 kelompok. Tapi dengan tertib anak-anak ya, dengan tertib dan teratur. Tidak boleh ribut, silakan dibagi 3 kelompok. Seperti biasa. Ya, bagikan 3 kelompok. Kalian gabung sebelah sini aja. Nah, hati-hati, bagi 3 kelompok. Nah, itu akhirnya, hadap sini akhirnya. Hadap depan sini akhirnya. Putar sini. Nah, ada. Ini gabung. Ini gabung, separuh, sini separuh. Hadap sini. Nah, silakan. Sini. Sebelah sini. Ini sini. Kare, sini kare. Lendra sebelah sini, Putra sebelah sini, bagi. Sekarang Pak akan membagikan LKPD. Nah, anak-anak silakan ya, dikerjakan nanti Pak jelaskan bagaimana cara mengerjakan.
Cukup ya? Cukup? Nah, silakan lihat di RKPD masing-masing, di lembaran kerja kalian masing-masing. Silakan lihat. Nah, itu menjelaskan. Nah, yang lembar pertama, anak-anak ya, itu tuliskan 3 di antara tata tertib di sekolah bersama anggota kelompok. Silakan bersama. Apa tata tertib yang ada di sekolah kita? Lembar kedua, perhatikan lembar kedua, anak-anak. Lembar kedua. Ya, itu ada, tuliskan kembali kalimat berikut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Itu ada puisi, kelinciku. Nanti kamu tulis seperti ini dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Paham anak-anak? Nah, sekarang bagikan huruf tegak bersambung, anak-anak ya. Nah, silakan kerjakan anak. Kerjakan. Nah, silakan kerjakan anak, jangan ribut ya. Ya, silakan. Silakan kerjakan. Huruf tegak bersambung. Nah, ya silakan. Nanti tiap kelompok maju ke depan nanti. Perwakilan 3 orang. Huruf tegak bersambung kelinci. Nah, mana kelincinya? Nah, silakan kerjakan anak-anak. Silakan kerjakan. Kalau selesai, nanti maju ke depan.
Hapus ini. Ada penghapus ini. Sudah ya anak, sudah? Nah, silakan maju perwakilan kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3. Silakan maju kelompok 1. Perwakilan kelompok untuk membawa hasil ke depan. Perhatikan depan anak-anak, semua perhatikan depan. Ini adalah hasil dari karya kelompok 1. Nah, silakan lihat anak-anak depan bagaimana hasil karya kelompok 1. Ya. Nah, ini adalah penulisan huruf tegak bersambung. Bagaimana ini hasilnya anak-anak? Nah, sudah lumayan bagus. Nah, ini ada penulisan pangkat kalimat yang harus huruf besar. Walaupun di pertengahan kalimat, tapi kalau nama binatang, nama orang itu huruf besar anak-anak. Ya. Bagaimana? Kelompok 3, bagaimana hasil ini? Tanggapan dari para kelompok 3? Sudah lumayan oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok maju kelompok 2. Indra jangan tegak-tegak ini. Ini dua anak. Nah, awas, tengok. Nah, ini adalah hasil dari mana kelompok 2, penulisan huruf tegak bersambung. Nah, bagaimana dari tanggapan kelompok 1? Penulisan huruf tegak bersambung daripada kelompok 2, penulisan huruf kapitalnya. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1 tanggapannya? Sudah bagus. Huruf kapitalnya sudah, Pak. Nah, sudah ada yang benar, tapi masih ada yang salah. Bagaimana tanggapan kelompok 3? Lumayan bagus. Huruf kapitalnya masih ada yang salah. Tapi, nah, tangan untuk kelompok 2. Lagi. Awas. Nah, ini adalah perhatian depan anak-anak. Perhatikan di depan, kelompok 2 perhatian depan. Nah, ini adalah kayak hasil dari kelompok 3. Nah, bagaimana tanggapan daripada kelompok 1? Kelompok 1. Aulia, bagaimana hasil daripada kelompok 3 ini Aulia? Nah, sudah lumayan bagus menurut pendapat kelompok 1. Bagaimana pendapat kelompok 2? Bagaimana penulis huruf kapitalnya? Masih ada yang salah? Masih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk. Anak-anak, itu sudah anak-anak selesaikan tentang huruf tegak bersambung dan huruf kapital. Nah, sekarang silakan kerjakan yang lembaran teman tadi anak-anak. Ya, silakan kerjakan. Nah, tentang tata tertib yang ada di sekolah. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan.
Silakan kerjakan. Silakan. Silakan. Nah, daftar tertib yang ada di sekolah anak-anak, yang ada di sekolah kita. Silakan dituangkan di LKPD itu. Dah, saya akan kumpul anak-anak. Silakan dikumpul jawabannya anak-anak ya. Susun dengan rapi, susun. Susun dengan rapi ya. Disusun dengan rapi. Ya, disusun. Nah. Nah, sekarang silakan kembali ke bangku masing-masing anak-anak ya, dengan tertib dan rapi. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan tertib dan rapi. Nah, selesai tugas anak-anak pelajar kita hari ini. Dari pelajar kita dari video pertama, kedua yang telah kita saksikan sama-sama tadi, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak ya, itu mengenai tata tertib. Apa tata tertib itu ya kan? Aturan yang harus kita laksanakan anak-anak ya. Aturan yang harus kita laksanakan. Apabila tidak kita laksanakan, ada Sanksi. ada sanksinya. Yang kedua, mengenai huruf tegak bersambung. Nah, bagaimana cara huruf tegak bersambung dan huruf kapital. Untuk sebelum kita mengakhiri, supaya kita lebih segar lagi, tepuk semangat dulu anak-anak. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, anak-anak ya, kita tutup dengan doa. Untuk doa ini dipimpin oleh Adi, tetap di bangku doa Adi. Nah, sebelum doa kita adakan apresiasi dulu ya anak-anak ya. Ayo, tangan di atas.